Kantor Hukum Bisma Raya dan Partners melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebagaimana yang dimaksud pasal 378 dan atau 372 KUHP yang dilakukan SDR, UM dan HS terhadap klien kami SDR Jayadi yang merupakan warga Kaliabang Tengah Kec, Bekasi Utara Kota Bekasi. Menurut cerita saudara Jayadi, kejadian berawal dalam pengurusan pembagian tanah warisan tanah keluarga di Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jayadi dikenalkan oleh pamannya almarhum AW, kepada seorang yang berinisial Udin, M yang saat itu masih aktif sebagai aparat keamanan, yang masih menurut cerita Jayadi, yang bersangkutan mengatakan sanggup membantu menyelesaikan semua masalah waris dan sanggup mengurusi semua dan tidak lama mengenalkan temannya yang bernama HS yang menurut cerita saudara UM, kalau HS ini adalah pengawas hakim seluruh Indonesia, dan biasa menangani perkara-perkara pertanahan, yang pada akhirnya saudara Jayadi percaya dan memberikan operasional pembiayaan yang besarannya kurang lebih 890 juta dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Jayadi ya. Iya. Saat itu Bapak membuat LP tahun 2021. Betul. Saya juga pernah mengangkat link beritanya Bapak ya, kasus dengan Bapak Udin Muhyiddin ya. Iya. Dengan anggota TNI AD yang berpangkat kapten, tugasnya di Kodam Jaya saat itu Pak ya. Iya. Gitu. Bagaimana Pak perkembangan kasus Bapak ini, kronologisnya seperti apa Pak? Kronologisnya berawal kasus pengurusan tanah. Awalnya paman saya yang nama Agus Wadud mengenalkan saya pada Haji Udin. Nah, setelah kenal sama Haji Udin, saya dikenalin sama saudara Heri. Katanya Heri ini bisa urus perkara sampai menjanjikan kemenangan. Nah, setelah saya ketemu Heri, dibawa sama Haji Udin ke Tranjik, ketemu Heri, terus ketemuan. Nah, pada saat itu saya dipintain uang awalnya 15 juta. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu sampai saya ketemuan di rumah Haji Udin Muhyiddin di Bintang Metropol. Nah, membahas masalah perkara ini selanjutnya. Akhirnya dia meminta uang lagi sama saya. Kalau nggak salah tahun 2012. Tahun 2012 terus berjalan urusan ini sampai tahun 2016. Nah, pada saat itu setelah dia urus perkara itu, kalau saya ingat, saya tahun 2012 bulan Februari sampai Mei itu dia minta duit sama saya. Dia itu Mei itu sudah ada putusan dari PT Tun, kalau nggak salah tanggal 25 Mei. Tapi itu putusan udah selesai di Bandung, tapi dia masih minta duit aja sama saya sampai puluhan juta. Nah, saya pada saat itu dia masih jadi tentara aktif, saya percaya, saya pikir benar untuk mengurus perkara ini sampai istilahnya selesai, sampai tanah itu terjual. Pak Jayadi punya surat LP dari Polres Bekasi ya Pak ya? Iya. Sama surat pelimpahan ke kejaksaan Pak ya? Iya, ke pengadilan ya Pak ya? Pengadilan, betul. Kejaksaan Negeri Bekasi ya Pak ya? Iya. Terus yang satu lagi Bapak megang surat pelimpahan ke Denpom Pak ya? Iya. Apa harapan Bapak setelah surat sudah sampai ke Denpom ini untuk oknum yaitu Bapak Udin Muhyiddin Pak ya? Apa yang Bapak minta? Saya setelah surat sini sudah nyampe ke Denpom Cijantung, saya minta keadilan biar Haji Udin itu segera diproses, ditangkap ya Pak ya? Ditangkap, karena saya ini Pak, ya Allah, sudah capek, sudah hampir 2 tahun lebih
Masalah ini saya juga emang ditipu. Saya merasa ditipu, dibohongin. Sampai ratusan juta sama dia. Urusan kagak saya ngeluarin duit banyak. Sampai anak saya juga mau kuliah sekolah. Saya sedih, Pak. Pak, urusan ini nggak pernah selesai. Ajudin masih berkhianat, belum pernah ditangkap. Sedangkan saya korban. Saya minta keadilan. Para pimpinan Angkatan Darat, Pak ya. Saya minta Pimpinan Angkatan Darat yang tertinggi ya, Pak ya. Tinggi, ya. Bapak ini kalau data surat sudah lengkap, Pak ya. Sudah lengkap, ya. Dari Polres Bekasi, termasuk dari Pengadilan Pengadilan Bekasi. Negeri Bekasi atau Kejaksaan Negeri Bekasi ya, Pak ya. Iya. Termasuk ada surat dari Denpom juga, Pak ya. Betul. Mudah-mudahan Pak Jayadi, apa yang Bapak harapkan, Bapak Panglima tertinggi yaitu Angkatan Darat yang ada di Kodam Jaya dan di negeri ini, mudah-mudahan bisa menampung aspirasi Bapak yang sedang kesulitan, Pak ya. Iya. Anak-anak sekolah Bapak juga membutuhkan ya, Pak ya. Betul. Membutuhkan anak Betul, Pak. biaya sekolah, Pak ya. Iya, saya mohon minta perlindungan pada Pak Kasad Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya mohon Ajudin segera Pak ditangkap karena beliau sudah merugikan keluarga saya, anak saya, istri saya, adik-adik saya, dan juga saya minjem uang sama saudara-saudara saya karena dia yang nyuruh. Pernah dia bilang sama saya, Jai, minjem uang 50 juta, ganti 1 juta, dan kena urusan selesai. Ternyata saya dibohongin. Itu waktu masih dinas ya, Pak ya. Masih dinas. Ya, Masih Pak. jadi anggota Masih TNI Angkatan. Kalah. Namun ternyata para pihak itu masih mengajukan operasional sampai 2016. Padahal Mei 2015 Petun itu kalah. Sehingga begitu permasalahan itu ketemu kami 2021, dari 2015 2016 itu menghilang, 2021 kami somasi sampai kemudian pertemuan tidak ada. Begitu pertemuan membuat pernyataan tapi beliau menghilang, sehingga klien kami mengajukan laporan ke kepolisian. Barangkali itu aja yang bisa kami sampaikan. Nah, tapi ada proses pengurusan di TUN itu. Ya ini tanahnya. Iya, belum ada. Ya, yang bermasalah betul ini. Nah, iya. Betul. Jadi menjanjikan, karena waktu Pak Jaya dikenal Pak Udin itu saat Petun berjalan. Itu pengurusannya daripada melawan yayasan yang punya. Iya, maksudnya itu diurusi Pak Udin itu. Bukan. Tidak, Oh, tidak bukan. Oh, ya udah. Udah Petun yang menjurus sama Ajudin. Tapi Petunnya kalah, Pak. Tapi dia bilang ke saya, Petun tahun 2000 Mei kalah. Terus 2000 Mei sampai Juni ke 2016 masih minta duit aja sama saya, Pak. Dia nggak bilang sama saya kalau Petun itu kalah. Saya dipintain duit terus dia sama Ajudin. Maksudnya gini, Pak. Iya. Jadi yang ngurusi perkara di TUN juga Pak Udin. Pak Ajudin. Tapi kalah, tapi dia mesti minta duit aja sama saya. 50 juta, 70 juta, 80 juta, sampai 120 juta minta putusan Pak sama saya. Saya kasih persen jual mobil. Udah ya. Kayak jadi seperti ya. Melalui LP tersebut sudah dimediasi, tapi beberapa kali diklarifikasi oleh saudara penyidik di Harga, tapi sampai sekarang undangan konfrontir maupun pertemuan tidak pernah dilaksanakan. Sampai pada akhirnya klien saya digugat Wan Prestasi. Yang kami sesalkan adalah bagaimana mungkin dia yang sudah mengeluarkan uang malah digugat seolah-olah dia tidak melakukan pembayaran. Jadi itu barangkali Mas, saya berharap dengan rekan-rekan ini bisa membuka terang benderang apa yang kita sama-sama perhatikan di persidangan tadi merupakan dagelan, di mana ceritanya orang yang sebenarnya itu ditipu malah sekarang dibuka. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kita tidak bisa masuk ke ranah administrasi Pengadilan Negeri Bekasi, namun pernyataannya yang seharusnya klien saya adalah korban malah digugat Mas Prestasi. Dan ini merupakan kekonyolan dan sangat merugikan dari pihak kami maupun klien kami, Mas. Saya berharap kepada Pak Kapolres, saya sudah menulis surat perlindungan hukum agar proses ini ditindaklanjuti.
Namun ternyata klien saya dirugikan, digugat terkait hal-hal yang sebenarnya mengada-ada. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata maupun pidana terkait pemerasan. Bagaimana mungkin uang yang sudah dibayarkan, sudah diterima oleh mereka, tapi mereka diperas, dituntut di pengadilan yang kita cintai di Kota Bekasi ini. Jadi itu. Oke, baik. Udah cukup berarti semua. Udah.